inquiry concluded Israel has committed 4 of the 5 genocidal acts defined under international law. Belakangan ini, berita tentang Gaza hampir selalu muncul di berbagai media. Tapi yang menarik bukan hanya konfliknya, melainkan juga bagaimana sikap negara-negara barat terhadap Palestina mulai berubah. Padahal selama ini, Amerika Serikat dan sebagian besar negara Eropa dikenal sebagai sekutu dekat Israel. Jadi, kenapa sekarang beberapa negara justru mulai menunjukkan pendekatan yang berbeda? Semuanya bermula pada 7 Oktober 2023 ketika Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel. Sebagai balasan, Israel melakukan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza. Seiring berjalannya waktu, konflik tersebut berkembang menjadi krisis kemanusiaan dengan meningkatnya jumlah korban sipil, rusaknya berbagai infrastruktur, serta munculnya tuduhan dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan genosida terhadap Israel. Meskipun pusat konfliknya berada di jalur Gaza dan wilayah Palestina, dampaknya meluas hingga mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan pembahasan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Aktor terlibat pun tidak hanya Israel dan Palestina, tetapi juga Uni Eropa, organisasi internasional, NGO, serta masyarakat sipil yang terus memberikan tekanan melalui demonstrasi dan kampanye kemanusiaan. Perubahan sikap beberapa negara barat dipicu oleh meningkatnya korban sipil dan memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza. Namun, setiap negara tetap mempertimbangkan kepentingan politik, keamanan, dan hubungan diplomatiknya. Karena itu, pada tahun 2024, Spanyol, Irlandia, dan Norwegia mengakui Palestina sebagai negara. Sementara Amerika Serikat tetap mendukung Israel meskipun juga mulai mendorong bantuan kemanusiaan dan upaya gencatan senjata. Lalu, mengapa negara-negara barat yang sama-sama mengaku menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia justru memiliki kebijakan yang berbeda terhadap Palestina? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat isu ini melalui dua perspektif utama dalam hubungan internasional, yaitu konstruktivisme dan realisme. Dalam perspektif konstruktivisme, kebijakan suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi, tetapi juga oleh identitas, sejarah, dan nilai yang mereka miliki. Artinya, pengalaman sejarah sebuah negara bisa membentuk cara pandangnya terhadap isu internasional. Contohnya adalah Irlandia. Karena memiliki pengalaman sejarah pernah dijajah, Irlandia cenderung lebih bersimpati terhadap perjuangan Palestina. Sebaliknya, Jerman justru memiliki posisi yang berbeda. Pengalaman Holocaust membuat Jerman memandang keamanan Israel sebagai tanggung jawab sejarah yang harus dijaga, sehingga kebijakannya lebih konsisten untuk mendukung Israel. Kalau realisme punya sudut pandang yang berbeda. Teori ini menjelaskan bahwa negara akan mengutamakan kepentingan nasional dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Contohnya adalah Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel bukan hanya didasarkan pada hubungan diplomatik, tetapi juga karena Israel merupakan sekutu strategis yang penting untuk mempertahankan pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah, serta menghadapi pesaing geopolitik seperti Iran dan Rusia. Selain pemerintah, ada juga aktor non-negara yang turut memengaruhi kebijakan luar negeri. Demonstrasi pro-Palestina, pemberitaan media, organisasi kemanusiaan, NGO, hingga perubahan opini publik di negara-negara barat ikut memberikan tekanan kepada pemerintah untuk lebih terbuka dalam mendukung hak-hak Palestina. Jadi, kalau konstruktivisme menekankan pengaruh identitas dan nilai, realisme lebih menyoroti kepentingan nasional. Kedua perspektif inilah yang membantu menjelaskan mengapa respon negara-negara barat terhadap Palestina bisa sangat beragam. Kalau kita lihat lebih jauh, sikap negara-negara barat terhadap Palestina ternyata bisa dipetakan ke dalam 3 blok utama. Pembagian ini membantu kita memahami mengapa kebijakan mereka berbeda-beda setelah eskalasi Gaza. Blok pertama adalah blok progresif. Kelompok ini terdiri dari negara-negara yang secara aktif mendukung kedaulatan Palestina dan penegakan hukum internasional. Contohnya Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan Slovenia yang pada tahun 2024 mengambil langkah penting dalam mengakui Palestina sebagai negara. Selain pengakuan resmi, Spanyol dan Irlandia juga mendorong Uni Eropa untuk meninjau ulang kerjasama dengan Israel terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Blok kedua adalah blok status quo. Posisi ini diwakili oleh Prancis dan Uni Eropa secara kolektif. Mereka secara resmi mendukung solusi dua negara, mengecam krisis kemanusiaan di Gaza, dan menyalurkan bantuan melalui badan PBB seperti UNRWA. Namun, mereka tetap mempertahankan hubungan ekonomi dan diplomatik dengan Israel. Karena itu, blok ini sering dianggap ambivalen, mendukung nilai kemanusiaan, tapi berhati-hati mengambil langkah sanksi yang lebih tegas.
Blok ketiga adalah blok konservatif yang cenderung mempertahankan dukungan kuat terhadap Israel. Amerika Serikat menjadi aktor utama dalam blok ini karena Israel dipandang sebagai sekutu strategis di Timur Tengah. Di Eropa, Jerman dan Austria juga berada dalam posisi yang relatif dekat dengan Israel. Bagi Jerman, faktor sejarah Holocaust membuat keamanan Israel dipandang sebagai tanggung jawab moral negara atau dikenal dengan konsep Staatsräson. Jadi, pemetaan ini menunjukkan bahwa hubungan Eropa dan Amerika Serikat terhadap Palestina tidak bersifat seragam. Ada negara yang mendorong pengakuan Palestina, ada yang memiliki posisi moderat, dan ada pula yang tetap mempertahankan dukungan kuat kepada Israel. Setelah mengetahui posisi masing-masing aktor, sekarang kita perlu melihat apa yang sebenarnya mendorong kebijakan mereka. Dalam hubungan internasional, hal ini dikenal sebagai interest mapping, yaitu pemetaan kepentingan yang menjadi dasar setiap negara dalam mengambil keputusan. Kita mulai dari Amerika Serikat. Kepentingan utamanya adalah mempertahankan pengaruh atau hegemoni di Timur Tengah dengan Israel sebagai sekutu strategisnya. Selain faktor geopolitik, kebijakan Amerika Serikat juga dipengaruhi politik domestik, termasuk tekanan dari kelompok donor, lobby, dan pemilih yang membuat pemerintah tetap memberikan dukungan kepada Israel. Berbeda dengan Amerika Serikat, Jerman memiliki kepentingan yang dipengaruhi oleh tanggung jawab sejarah pasca Holocaust. Karena itu, keamanan Israel dipandang sebagai komitmen moral yang harus dijaga. Di sisi lain, Jerman juga berkepentingan menjaga stabilitas Timur Tengah agar tidak memicu konflik yang lebih luas maupun gelombang pengungsi ke Eropa. Sementara itu, Spanyol dan Irlandia lebih menekankan penegakan hukum internasional dan hak asasi manusia. Bagi Irlandia, pengalaman sejarah pernah dijajah membuatnya lebih mudah bersimpati terhadap perjuangan Palestina. Sedangkan Spanyol mendorong langkah yang lebih progresif sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip kemanusiaan sekaligus merespon tuntutan masyarakat domestiknya. Dari pihak Palestina, kepentingan utamanya adalah memanfaatkan momentum dukungan internasional untuk memperoleh pengakuan sebagai negara berdaulat, memperjuangkan keanggotaan penuh di PBB, serta mendapatkan bantuan internasional bagi proses rekonstruksi pasca konflik. Jadi, perbedaan kebijakan setiap aktor bukan hanya dipengaruhi oleh nilai atau prinsip, tetapi juga oleh kepentingan nasional yang berbeda-beda. Ketika kepentingan tersebut saling bertabrakan, penyelesaian konflik pun menjadi semakin kompleks. Sebagai penutup, menurut kelompok kami, penyelesaian konflik ini seharusnya tetap berlandaskan hukum internasional, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Kalau dipikir-pikir, ternyata satu konflik bisa melibatkan banyak kepentingan ya. Karena di balik setiap keputusan negara selalu ada kepentingan, sejarah, dan strategi yang saling berkaitan. Semoga pembahasan kali ini membantu kita memahami mengapa respons setiap negara terhadap konflik Palestina bisa sangat berbeda. Kalau kalian punya pendapat atau sudut pandang yang lain, jangan ragu untuk ikut mendiskusikannya. Karena memahami isu global bukan berarti harus selalu setuju, tapi belajar melihat suatu permasalahan secara lebih kritis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa Di pembahasan isu global berikutnya.